Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagaimana semuanya sudah hadir? Absennya ada? Pada sesi kedua ini, materi pembelajaran yang diajarkan yaitu tentang bertukar atau membayar. Tujuan pembelajaran bab ini yaitu melalui beragam teks dan kegiatan, peserta didik dapat mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber, memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya, memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang, dan memahami dan menulis teks prosedur. Saat ini kita akan membahas tentang uang yang berkaitan dengan alat tukar. Uang merupakan alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Uang digunakan untuk memudahkan transaksi jual beli barang dan jasa. Pada awalnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan barter atau pertukaran antara barang dengan barang. Ketika manusia menyadari bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka hanya dengan diri sendiri, tetapi juga memerlukan bantuan orang lain, pada saat itu manusia mulai melakukan barter. Barter telah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu. Barter dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat antara nilai barang yang ditukarkan. Tetapi pada akhirnya adanya perbedaan nilai antara barang yang akan ditukarkan menjadi masalah dalam melakukan barter. Setelah barter dinilai tidak lagi efektif, maka mulai dikenal sistem uang barang yaitu alat pembayaran dengan menggunakan biji-bijian, teh, tembakau, dan lain-lain. Sebelum memulai materi lebih lanjut, maka kita mengadakan ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi para siswa-siswi.
Setelah melakukan ice breaking, kita kembali ke tempat seperti semula dan memulai pembelajaran lagi. Masih seputar tentang uang, pada tahun 9000 sampai 6000 sebelum Masehi, barang yang digunakan untuk pertukaran adalah ternak, dan ketika manusia mulai memasuki masa pertanian, manusia mulai menggunakan hasil pertanian sebagai alat tukar. Pada tahun 1200, alat pertukaran pun semakin berkembang. Alat pertukaran yang digunakan pun mulai berubah menjadi cangkang kerang atau moluska lainnya. Pada awalnya, uang diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada saat itu, uang terbuat dari campuran emas dan perak dengan perbandingan 75:25 antara emas dan perak yang digunakan. Pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, bangsa Yunani mulai menciptakan logam, dan bangsa Yunani dikenal sebagai uang logam pertama. Setelah adanya penggunaan uang logam, Cina pada abad pertama, pada masa dinasti Tang, mulai menciptakan uang kertas. Uang kertas diciptakan karena pasokan logam mulia yaitu emas dan perak jumlahnya terbatas, dan uang logam sulit digunakan dalam transaksi berskala besar. Berawal dari uang kertas yang ditemukan oleh Cina, seluruh negara mulai berusaha untuk mengembangkan mata uang kertas mereka sendiri. Hingga kini, uang kertas masih digunakan di seluruh dunia, dan saat ini uang digital mulai terus berkembang. Uang digital menawarkan kemudahan penggunaan dan tidak perlu repot untuk dibawa. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan uang. Pertama-tama, kita akan membahas tentang fungsi asli uang. Fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudahkan pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kedua, uang berfungsi sebagai satuan hitung. Maksudnya, uang dapat dipergunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang ketiga, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai. Maksudnya, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang atau jasa pada masa yang mendatang. Kedua, kita membahas tentang fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang adalah pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan ragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang atau jasa, maka diperlukan yaitu uang. Kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan atau ditabung untuk keperluan masa yang akan datang. Keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Pertama, uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai uang. Uang logam memiliki 3 macam nilai. Yang pertama, nilai intriksi, kedua nilai nominal, dan ketiga nilai tukar atau real. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu
dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Pada sesi materi yang kami lakukan ini, pada video pembelajaran praktek, kami juga sering menanyakan kepada murid-murid apa yang dimaksud dengan uang, menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang uang. Dan rata-rata mereka mengatakan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah. Dan juga kami aktif menanyakan satu persatu untuk menunjang kekreatifan dan menunjang bagaimana cara berpikir mereka. Demikian pembelajaran yang kami laksanakan pada hari ini. Sebelum kami mengakhiri pembelajaran, kami membuat kesimpulan tentang materi hari ini dengan judul bertukar atau membayar. Dan saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui lembar refleksi, dan juga saya menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, serta menutup pembelajaran dengan doa dan salam, meski tidak saya cantumkan di video karena setelah kami skip. Demikian pembelajaran kami pada hari ini. See you next time.